Halo pemirsa Busor SCTV, menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh dengan sadis, dia kemudian diculik dan dilarikan. Setelah 88 hari, Jamie Close berhasil melarikan diri dari rumah penculiknya. Di cuaca dingin seperti ini, minus 10 derajat Celcius, tanpa pelindung badan yang cukup, dia meminta tolong terhadap tetangga yang sedang melintas. Penculikan selama 88 hari ini menjadi peristiwa yang menakutkan di kawasan pedesaan Barron County. Kawasan dikenal sangat aman, bahkan pemilik rumah jarang mengunci rumah saat malam. Namun pembunuhan dan penculikan yang terjadi pada 15 Oktober 2018 mengubah semuanya. It's changed. Sekarang berubah, kami mengunci pintu tiap malam, sesuatu yang dulunya tidak masalah. Kejadian bermula dari hal yang tidak memiliki keterkaitan apapun. Pelaku kebetulan melihat korban sedang menaiki bus sekolah pada pagi hari. Pelaku tidak mengenal korban. Tapi setelah peristiwa itu, pelaku membuat tekad untuk menculik korban yang masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku SMP. Setelah mengetahui rumah korban, pelaku yang baru berusia 21 tahun merencanakan penculikan dan pembunuhan dengan cara yang matang. The gun used at the scene on the night of the incident was a shotgun. The shotgun was also used to shoot open the door at the Closs home on the night of the incident. The door of the Closs home was not kicked in. Senjata yang dipakai saat kejadian adalah senjata laras pendek. Senjata juga dipakai untuk menembak dan membuka pintu. Tersangka juga berusaha menyembunyikan data forensik di lokasi, termasuk dengan mengubah penampilan seperti mencukur gundul kepala agar tak ada rambut yang tertinggal. Dia mencukur rambut hingga botak, membeli masker hitam dan berpakaian serba hitam. Pelaku juga mematikan lampu kabin mobil agar tidak terlihat saat membuka pintu. Pelaku sempat 2 kali mendatangi rumah korban, namun situasi tidak memungkinkan karena terlihat ada beberapa tamu. Kali ketiga, dia melanjutkan aksinya. Lewat tengah malam, Jamie terbangun karena anjingnya menggonggong. Dia lalu membangunkan orang tuanya. Mereka melihat pelaku membawa senjata memasuki halaman rumah. Bapaknya James Close ke pintu depan dan meminta istri dan anaknya untuk bersembunyi. James Close dari balik pintu lalu meminta pelaku menunjukkan badge-nya karena mengira polisi. Tanpa menjawab, pelaku langsung menembak mati korbannya. Pelaku lalu masuk ke rumah, menemukan ibu dan anak bersembunyi di kamar mandi. Dia lalu menembak mati ibu korban dan melarikan Jamie setelah dia ikat dulu dengan plester tangan dan kakinya. Ibu korban sempat menelpon polisi 911, tapi tidak sempat bicara. Polisi bisa melacak alamat asal telepon dan langsung menuju ke lokasi. Polisi datang sekitar 7 menit sejak telepon berbunyi, tapi hanya terlambat sekitar 20 detik saja. Pelaku sudah meninggalkan rumah korban dengan Jamie yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Pelaku adalah Jack Peterson berusia 21 tahun tanpa pekerjaan. Jamie Close dibawa ke rumah tempat tinggalnya sekitar 110 km dari rumah korban. Rumah tersebut milik keluarga pelaku yang pindah ke kawasan lain. Rumah dibiarkan ditempati oleh Jake. Di sini Jamie disekap selama 88 hari sebelum berhasil melarikan diri. Sangat beruntung Jamie bertemu dengan seorang pekerja sosial yang biasa menangani anak-anak dalam kondisi ketakutan. Dia tahu persis cara membantu korban. Dia lalu membawa korban ke rumah tetangga lain karena rumahnya berdekatan dengan rumah pelaku. Di sini dia meminta tetangganya untuk menelpon polisi dan berjaga di pintu depan dengan senjata api, khawatir kalau pelaku mengejar mereka. Well, when I first saw her, I didn't know who it was. She was just telling me she was lost. She didn't know where she was. And then when she came to me, and I kind of grabbed onto her because the road. Pertama ketemu, saya tidak kenal dan dia menyatakan tersesat. Saat saya rangkul, dia menyebut siapa dirinya. Saat itu juga saya sadar bahwa anak ini butuh tempat aman dan saya perlu memanggil polisi. Polisi tiba ke rumah tersebut dan mengamankan Jamie dan meminta bantuan personil polisi. Sementara tim polisi lain mengejar pelaku berdasarkan ciri-ciri yang diberikan Jamie. Polisi menangkap pelaku tak jauh dari rumahnya. Dia mengaku telah melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dikenal pendiam dan tak banyak berulah saat di sekolah. Everyone liked him. He was a
Semua orang suka dengannya, murid yang baik dan riang. Mantan gurunya menyebut pelaku anak yang pintar dan pendiam. Saya ketemu saat dia SMP, umur 12 atau 11 tahun. Saya di pelajaran sains, dia anak baik, pendiam dan sangat pintar. Tapi saya tak tahu banyak setelah lulus SMP. Keluarganya tidak bersedia mengutarakan apapun kecuali rasa simpati dan prihatin kepada para korban. Jamie disembunyikan di rumah pelaku. Saat ada teman, saudara atau ayahnya, Jamie disembunyikan di bawah tempat tidur yang ditutupi dengan berbagai benda berat. Dia mengancam dan menakut-nakuti korban agar tidak kabur atau berteriak. Dia lalu menghidupkan musik atau radio di kamarnya, lalu menemui tamu atau ayahnya yang berkali-kali datang mengunjungi pelaku dan melihat kondisi rumahnya. Jake diancam hukuman seumur hidup dengan tuntutan 2 pembunuhan berencana dan penculikan anak. Pelaku mengaku sama sekali tidak mengenal korban dan keluarganya. Dia hanya menarget Jamie sebagai korban penculikannya. Pelaku juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Correct on the complaint. Yes, sir. Demikian booster kali ini, saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada. Kejahatan ada di sekitar Anda.